Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah karena pandemi masih belum berakhir. Tetapi biarlah kita jangan menjadi orang-orang yang kecil hati atau putus asa. Tetapi biarlah kita mau terus membangun pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu bagian firman untuk kita belajar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan kita. Di dalam Nehemia 1 ayat 10 dan 11, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dari ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tahu tokoh Nehemia ini. Pada waktu itu dia bekerja sebagai juru minuman raja di kerajaan Medi Parsi. Karena kerajaan Babel yang membuang orang Israel, orang-orang Yehuda itu sudah berganti menjadi kerajaan Medi Parsi. Dan ketika Nehemia sedang menjalankan tugasnya, datanglah rekan-rekannya dari kampung halamannya. Ada temannya yang namanya Hanani dan saudara-saudaranya yang lain datang kepada dia, menceritakan situasi kondisi yang ada di Yerusalem, bagaimana penduduknya yang tertinggal di sana sedang berada dalam kesukaran yang besar. Tembok-temboknya sudah runtuh dan mereka tinggal berada di antara puing-puing. Dengan kondisi yang penuh dengan kesukaran itu mereka curhat sama Nehemia. Ketika Nehemia mendengar kondisi bangsanya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia memanjatkan doa sebagaimana apa yang Tuhan pernah nyatakan di kitab Ulangan. Itu dipanjatkan doa dan firman yang pernah dia dengar selama ini. Bagaimana Tuhan berjanji ketika umatnya itu tidak taat kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Tetapi ketika umatnya mulai berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar seruan doa umatnya. Itu sebabnya Nehemia menempatkan dirinya sebagai bagian dari umat Tuhan. Dia berseru mohon pengampunan Tuhan. Dia berseru mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memulihkan kondisi bangsanya. Dan dia yakin bukan hanya dia sendiri yang berdoa, tetapi bangsanya pun ikut berdoa. Di dalam doa masing-masing mereka, tentu mereka merindukan pemulihan yang dari Tuhan. Itu sebabnya Nehemia berseru di hadapan Tuhan, bukankah mereka ini hamba-hambamu ya Tuhan, yang telah kau bebaskan. Nehemia mengingatkan Tuhan akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan selama ini. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu dan kepada doa hamba-hambamu yang takut akan namamu. Biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nehemia terbeban untuk negerinya dan dia ingin membangun negerinya. Dia ingin mendapatkan belas kasihan dari raja sehingga dia diizinkan kembali ke negerinya untuk membangun negerinya. Itu sebabnya dia mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberi kemurahan hati dari raja. Kalau kita punya hati, punya beban seperti Nehemia, Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat karya Tuhan nyata sempurna melalui kita. Mengerjakan pemulihan-pemulihan di berbagai bidang kehidupan. Yang Tuhan mau adalah hati yang terbeban. Hati yang sungguh-sungguh merindukan karya Tuhan dinyatakan sempurna untuk memulihkan keadaan di sekeliling kita. Mari jadilah orang-orang yang seperti Nehemia. Orang-orang yang punya hati merindukan pemulihan yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai saudara dan saya menjadi alat kemuliaannya untuk mendatangkan pemulihan buat kota kita, buat negeri kita, buat situasi yang ada di sekeliling kita. Tuhan menolong memampukan kita sekalian. Amin.